Untuk mengkonfirmasi mengenai hal ini, kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Sisriadi. Pak Sisriadi, selamat siang. Selamat siang. Pak Sisriadi, Enzo lolos Akademi Militer pada tahun ini. Faktor apa saja kemudian yang menguatkan kelulusannya? Baik, Mas Kevin ya. Sekaligus saya ingin memberikan informasi karena saya sudah baca beberapa media online yang salah mengambil kesimpulan pernyataan saya. Ya. Jadi begini, seleksi itu ada seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi jasmani, seleksi kepribadian melalui psikotes, kemudian ada seleksi akademis, dan yang terakhir yang paling penting adalah seleksi mental ideologi. Dari seleksi itu dinyatakan yang bersangkutan lulus. Namun kami juga mempunyai sistem penyaringan lagi. Jadi orang-orang yang sedang di dalam pendidikan, terutama pendidikan perwira, itu juga kita terus dalami. Karena kami di TNI tidak ingin tersusupi oleh orang-orang yang memiliki paham radikal. Radikal ini ada 3, radikal kiri, radikal kanan, dan radikal lainnya. Radikal lainnya seperti ultra liberalis, itu termasuk radikal lainnya. Nah, informasi yang diperoleh oleh masyarakat tentang Facebook dan sebagainya, kita terima sebagai masukan, Mas. Ya. Dan kita terima masukan karena tidak hanya Enzo, yang lain juga kita dalami selama mereka mengikuti pendidikan. Jadi sementara ini dia kan lolos oleh sistem penyaringan seleksi pendidikan. Tapi belum tentu orang-orang itu yang jumlahnya sekian itu lolos lagi dalam penyaringan berikutnya. Karena selama mengikuti pendidikan 4 tahun, kita terus seleksi, terus saring. Pak Sisriadi, berarti mengenai postingan yang viral di Facebook tersebut bisa dikatakan bahwa itu tidak terkait dengan HTI, Pak? Begini, saya tidak mengatakan begitu. Itu persis pertanyaan wartawan itu, kemudian saya jawab, tapi ditulis begitu juga. Jadi begini, itu kita dalami. Pendalamannya nanti kita telusuri dengan orang tuanya, dengan keluarganya, tapi tidak secara langsung gitu ya. Baik. Selain dihubungi orang-orang dan kemudian dilakukan penelitian sampai kita yakin, karena di dalam kita menyeleksi seseorang baik yang melalui pendidikan maupun selama dia berproses pendidikan, kita gunakan aparat intelijen teritorial yang ada di wilayah. Jadi tidak hanya Enzo, tapi prajurit taruna yang lain juga kita telusuri, kita dalami. Karena beberapa kasus, beberapa waktu yang lalu, bahkan dari tahun-tahun yang lalu, ada 1-2, tidak setiap tahun ada, tapi ada 1-2 yang ternyata setelah dia mengikuti pendidikan, dia bukan hanya terpapar, tapi dia memang punya keyakinan, tapi disembunyikan. Nah, akhirnya ketahuan, dikeluarkan di tengah proses pendidikan, walaupun sudah tingkat 3, tingkat 4 mau dilantik pun bisa dikeluarkan. Ya. Tapi jangan sampai kemudian masyarakat menjudge. Jadi dihukum oleh masyarakat yang bersangkutan tidak terpapar, tidak apa, dijudge hanya oleh media, kemudian dia punya potensi bagus, kemudian terfitnah. Jadi ini sedang kami dalami. Kami punya aparatur intelijen teritorial, kami punya aparatur BAIS TNI yang sedang mendalami. Tidak hanya, saya ulangi lagi, tidak hanya Enzo, tapi juga seluruh prajurit, calon prajurit taruna yang sekarang sedang mengikuti pendidikan. Bahkan nanti sampai tingkat 4 kami telusuri terus, gitu. Sampai saat ini indikasi ke arah sana memang belum ditemukan ya, Pak Sisriadi ya? Saya tidak mengatakan begitu, tapi sekarang sedang didalami, gitu ya. Baik. Jadi, potensi dari Enzo ini sebetulnya seperti apa sih, Pak Sisriadi? Kenapa? Potensi dari Enzo ini sebetulnya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan, Pak. Jadi dari potensi di bidang akademis, potensi jasmani, kemudian kepribadian, bagus memenuhi syarat. Termasuk potensi, termasuk mental ideologi dari hasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tertulis, dilanjutkan dengan wawancara oleh tim mental ideologi yang memenuhi syarat. Tapi kan begini, waktu penyaringan itu sangat pendek, yang disaring banyak, bisa saja kan terjadi kekeliruan gitu. Nah, itulah makanya ada penyaringan berikutnya gitu. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Kapus Pen TNI Maijen Sisriadi. Selamat siang, Pak.